kita nggak turun. Justru ada kenaikan. Halo Netral Travelers, berjumpa lagi dengan saya Martina Rosadi Lestari. Kali ini saya sedang keliling jalan-jalan di kota Sukabumi. Nah, setelah lagi keliling-keliling di sini, saya nemuin salah satu outlet tempat minum yang menarik perhatian saya, namanya Candu. Kira-kira Candu itu apa ya? Nah, di samping saya ini ada dua mas-mas nih dari kota Sukabumi dengan Mas Raka sebagai salah founder dari Candu. Dan juga ada Mas Taufik. Lagi salam corona. Nah, Mas boleh diceritain nggak nih? Kira-kira Candu itu apa sih? Dan usaha apa sih? Dan kenapa namanya itu Candu? Mungkin salah satu dari Mas bisa dijelaskan. Candu itu sebuah usaha masih UMKM di bidang usaha kuliner yang bergerak di minuman kimia untuk saat ini ya bergerak di minuman kimia. Kalau bicara filosofi sih sebetulnya can do bisa dilakuin. Jadi pertama kita bikin si Candu ini nggak ada teori buat bikin usaha startup, usaha pengen kayak gimana nggak ada. Mending kita jalan aja. Kita bisa melakukan apa yang kita mau gitu. Nah, yang membedakan minuman-minuman di Candu ini dibanding dengan produk minuman-minuman kekinian yang lainnya itu apa itu, Mas? Yang bedain sih, yang pasti dari mulai rasa-rasanya ya, kita pasti lebih enak. Kalau untuk rasa kita yakin lebih enak. Dan rasa-rasa ini itu sebenarnya rasa-rasa yang ada di mall. Rasa-rasa di mall kayak yang udah familiar di mall, kita bawa ke jalan, terus kita buat dengan khasnya Candu gitu ya, dan harganya pun terjangkau. Jadi orang nggak usah jauh-jauh ke mall, atau misalnya orang nggak perlu ngeluarin duit lebih gitu. Dengan cukup paling mahal itu dia akan 18.000 udah bisa minum enak. Yang rasa-rasa kekinian. Iya, rasanya. Penasaran nih, pasti kan Mas kan ada perjuangan untuk membangun usaha ini. Boleh diceritain nggak Candu ini dulu terbentuknya kapan, dan Mas ini bisa saling kenalnya bagaimana sampai bisa buat usaha Candu ini? Awal kita bangun Candu tanggal 7 Januari 2018. 2017. Iya. Sudah berdiri 3 tahun. 3 tahunan. Kebetulan Raka ini dulu bos saya. Jadi relasi lah, lebih ke relasi. Untuk untuk perjalanan sendiri pahit manisnya luar biasa sih. Cuman balik lagi kenapa sih ke nama si Candu itu, si Candu spiritnya jadi spirit buat kita tetap konsisten sampai sekarang. Alhamdulillah kita udah ada 2 outlet. Pertama itu kita bikin gerobakan 2017 awalnya dorong sampai sekarang pun masih operasional, masih ada di Jalan Insinyur Hadi Juanda yang kalau orang-orang Sukabumi pusat kuliner di sana. Ini Dago. Kalau saya background sama sekali nggak ada keluarga ataupun teman dekat yang usaha, nggak ada. Saya total dulu dari selesai sekolah langsung kerja, dan ini usaha mungkin yang serius, usaha pertama saya yang serius. Setelah masuk usaha ke dunia usaha ini banyak kenal sama orang-orang luar, termasuk Raka. Kalau Mas Raka sendiri? Saya sendiri sih awalnya kuliahnya sebenarnya nggak masuk jurusan bisnis ya, maksudnya ilmu komunikasi dan lebih ke broadcasting. Cuman sewaktu kuliah sempat part time jadi barista selama hampir 2 tahun kerja di kafe. Itu selain nyari uang jajan tambahan ya, kita bisa nyari pengalaman juga gimana cara buka
bisnis sebenarnya operasionalnya seperti apa, terus kayak promosinya seperti apa, manajemennya seperti apa. Di situ mulai belajar dikit-dikit. Akhirnya setelah lulus kuliah saya beraniin buka ini outlet makanan namanya Ayam Geprek. Ya, outlet makanan Ayam Geprek yang di awal Ayam Geprek inilah saya bisa kenal sama Mas Opik gitu. Nah, lanjut cerita, saya Mas Opik lama ngobrol, kita jadi teman lah gitu ya. Awalnya klien antara klien sama vendor, kita ngobrol-ngobrol. Wih, ini ada peluang baru nih, teman-teman. Gimana kalau kita join kita bikin? Nah, ini kita bikin lah berempat. Awalnya berdua, terus kita kayaknya kita butuh orang lagi nih kayak supaya lebih fokus ya, lebih fokus. Kita ajak lagi dua teman lagi buat gabung gitu. Kalau saya sih lebih ke orangnya tuh nggak teoritis, lebih ke learning by doing aja. Apa yang ada di depan mata kita pelajari. Misalkan ya contohnya kayak minuman kekinian, apa sih yang harus kita pelajari tentang minuman kekinian. Kalau saya seperti itu sih, beda sama para kaini. Mas Raka ini selalu teoritis, orang perhitungan. Lebih apa ya, lebih realistis lah. Iya. Saya punya pengalaman di FNB juga gitu, pengen oke, kalau pengen bisnis serius ini harus benar-benar gitu, bukan sekedar ayo kita jalanin usaha terus jalani gitu. Nggak semata-mata kita jalan sendiri. Kita kalau untuk saya sendiri sih mentalnya papa saya sendiri, orang tua sendiri, karena udah menjalankan bisnis juga, jadi aja belajar dari dia gimana cara bisnis. Dan mereka kan orang tua udah paham lah ya gitu, udah sambil dikit belajar, ikut komunitas juga. Kemarin kita sempat ikut ke pengusaha hijrah juga, dia sambil sharing juga gimana sih usaha itu. Kita berjalan 3 tahun bukan berarti kita merasa paling benar ya. Jadi kita masih banyak kekurangan. Makanya kaget nih ada wawancara kayak gini, karena ilmu sama kapasitas saya pun belum buat di interview kayak gini. Nah, justru itu jadi contoh dan mungkin bisa jadi motivasi bagi teman-teman anak-anak muda. Ternyata usia dan maksudnya pendidikan akademik kita juga nggak menentukan usaha apa yang kita lakukan. Nah, mungkin bisa dibagikan nggak tips-tips buat anak-anak muda yang mungkin nggak di bidang kuliner, tapi mungkin dia ingin memulai usaha. Hal apa sih yang harus mereka lakukan pertama kali dan tahap-tahapan apa sih yang harus mereka lakukan? Pertama sih lebih memikirkan solusi. Menurut saya itu solusi kayak misalkan kayak Candu sendiri, kita memberikan solusi minuman yang ada di mall kita bikin di jalan. Kan itu sebuah solusi, orang-orang nggak harus dandan untuk pergi ke mall, nggak usah parkir di mall gitu. Kita sajiin, kita sajiin di pinggir jalan dengan akses yang mudah tentunya, dengan harga yang lebih murah. Ya, usaha-usaha yang lain juga yang harus dipikirin itu sebetulnya solusi situ. Kita harus memberikan solusi apa yang kita berikan untuk si konsumen sih. Kalau saya sendiri sih untuk mulai bisnis itu dimulai sekecil mungkin, dengan mimpi sebesar mungkin, dan dilakukan secepat mungkin. Malah kita berawal dari minus ya kan? Iya, kita berawal. Modalnya dari Candu ini awalnya gimana nih? Modalnya dapat dari mana nih? Kita pertama 40-an uang kolektif. Kita kolektif, cuman dengan uang yang kecil. Jajan dari uang jajan lah, sisa-sisa gaji gitu dulu. Kita masih kerja, kita kolektif. Kita bikin, kita jalanin dulu, yang usaha gerobak yang bikin kecil itu mari kita mulai usaha dulu dengan mimpi kita kita dengan awalnya gerobakan tapi nanti kita punya beberapa cabang. Nah, kalian ini kan berempat nih, gimana sih bisa ya, kalau anak muda kan biasanya membebu-bebu nih. Nah, untuk menyatukan ya rambut hitam sama tapi isi kepalanya itu pada beda semua. Nah, nyatuin itu gimana sih? Anak muda tuh gimana tuh untuk kita coba turunin ego kita masing-masing. Kebetulan kita punya tanggung jawab dan
kerjaan masing-masing. Kerjaan masing-masing. Itu yang jadi yang bisa nyatuin kita. Ketika semua orang berempat ini ditugasin sama kerjaan yang sama, pasti ada bentrokan. Tapi di sini kita pecah. Kerjaan saya sebagai marketing, business development, sama accounting, ada teman foto sama operasional juga, ada di media sosial juga. Jadi lebih dibagi-bagi aja sih, tahu-tahu masing-masing. Jadi nggak usah ikut campur masalah orang, kerjanya masalah dulu masing-masing. Jadi nanti baru kita gabungin. Jadi sebuah ide yang bagus gitu. Jadi ada kayak kakinya, jadi sebuah ide yang kokoh. Nah selanjutnya bisa diceritain nggak ketika 3 tahun membangun usaha ini hal yang drop, aduh gila, maksudnya mungkin dari pribadi, mungkin ini kan perasaannya pribadi, kira-kira ada nggak pengalaman yang bisa dibagikan, wah pahitnya banget nih gitu? Kalau saya pribadi waktu dulu zaman gerobakan kena hujan, kena panas. Sini yang jaga? Iya. Saya dorong gerobak sendiri, jaga sendiri. Awal tahun ya? Itu ketika baru pertama kali. Iya dong. Belum ada karyawan ya? Belum ada karyawan. Kita gantian semua. Kita dorong gerobak gitu. Karena kan sebagian dari teman-teman kita masih ada yang kuliah, terus maka di sini masih ada usaha yang lain juga gitu. Saya juga masih kerja gitu. Sabtu Minggu saya juga dagang sendiri gitu. Ada jadwalnya jadi bagi-bagi. Lagi musim hujan kita jualan istilahnya es gitu kan, jualan minuman dingin. Waktu hujan-hujanan kita dorong gerobak hujan-hujanan, panas-panasan. Bayangin nih, masih. Iya. Hujan-hujanan Kebetulan pas weekend itu kan banyak orang-orang kantor saya juga yang datang. Pertama mental juga, ya namanya orang ketika ngelihat orang ngedorong gerobak, pertama aduh malu gitu. Cuman ya gimana? Enak gitu. Tapi ya yang kita rasain kan kebanggaan sih. Jadi kebanggaan sih. Setelah mereka lihat saya sekarang, banyak orang-orang teman-teman saya yang big dagangnya ya istilahnya kayak sarkas lah. Yang dulunya ngejek kayak sarkas gitu. Sekarang malah gimana sih caranya usaha? Gimana sih caranya konsisten ngebangun usaha? Banyak teman-teman yang berbalik gitu, yang dulunya ngehina atau sarkas ke saya, sekarang malah minta masukan, belajar dari Kalau Saka ada nggak momentum yang jadi momentum sih? Saya pengalaman ini kan karena sebelumnya sebelum usaha candu saya punya buka juga dan kebetulan alhamdulillahnya bangkrut gitu. Alhamdulillah bangkrut itu ya ngenes sih tapi sebagai pelajaran oke lah, belajar dari kesalahan ini kita bangkit lagi lah. Nah terus gimana sih juga ini kan sekarang udah ada nih, mereknya udah ada, candu minumannya udah ada. Nah terus cara untuk konsisten di bisnis ini ada nggak kiat-kiatnya apa? Konsisten kita yang penting ada target. Kita ada target, mau bikin target, ngerancangin bisnis ini mau dibawa kemana ya. Udah ngetarget ini tahun pertama kita mau dibawa kemana? Ya mau apa? Pohon pertama ini kita alhamdulillah kita udah mulai mau ekspansi. Kita udah mulai ke tahap ekspansi. Karena bahasa main di kandang terus. Nah, alasannya pengen ekspansi kenapa sih dibanding franchise kayak gitu? Ada alasan tersendiri? Alasan tersendirinya sih gini, karena kita pengen istilahnya saling berbagi. Maksudnya saling berbagi di sini adalah saling berbagi rezeki kita. Jadi kita yang punya ide, punya operasionalnya gitu ya. Orang ada yang kadang-kadang orang punya uang gitu, tapi bingung mau bisnis apa, takut gagal. Sekarang, nah kita kasih solusinya. Ayo kita bikin bisnis bareng-bareng. Biarin sebenarnya mitra itu nggak usah bingung mikirin bisnisnya apa, nanti jualannya seperti apa, promosinya seperti apa, biar nanti kita yang handle. Dari mitra sendiri nanti sediain aja tempat sama modal usahanya, biar kita yang jalanin. Jadi setiap bulannya nanti mitra terima pembagian hasil aja. Kalau pandemi ini alhamdulillah kita nggak turun, justru ada kenaikan, justru berkembang.
Apa karena orang-orang pada di rumah aja gitu? Nah, sebenarnya kita candu-candu. Saya punya prinsip di mana ada sebuah krisis itu ada orang kaya baru, ada orang miskin baru, ada orang kaya baru. Makanya kita, kaya baru. Nah, kita cari peluang itu Iya. sih, jadi peluang. Gitu ya. Ya kalau krisis kita mikirin krisis, mikirin gak enaknya aja, Iya. nggak bakal maju juga. Makanya kita, oke nih, ini ada masalah nih, kita mau gimana? Kita nyari dengan kita promo besar-besaran, kita nyari orang-orang di rumah aja, kita promo di online, bener-bener di bisa. Mbak Regina. Nah, Mbak Regina sering beli minuman produk candu ini? Iya, baru beberapa bulan ini. Nah, tahu candu ini dari mana? Medsos kah? Atau pernah lewat? Atau gimana? Lewatnya sengaja sih sebenarnya. Waktu itu kan sempat kita jajan di Jalan Dago, karena di sana kan banyak pilihan jajanan juga gitu. Dan penasaran aja kemarin itu ngelihat kok ramai banget yang beli gitu. Pas kita coba enak juga. Masih dari harganya sih emang relatif terjangkau. Terus apa ya, rasanya juga manis banget ya, pas lah. Pelanggan tetap kayaknya pasti deh. Kalau bisa sih nggak cuma di minuman aja, kayaknya ya lebih seru kayaknya kalau misalkan ada tempat nongkrongnya juga, ada tempat makan-makannya juga gitu. Kayaknya